Kak, di Surabaya ini kan MBG kan sudah mulai terrealisasi beberapa bulan yang lalu. Ya, Terus sepanjang pengawasan atau pemantauan Cak Imam sendiri, apa yang Cak Imam ketahui? ya alhamdulillah sejak MBG mulai dilaksanakan di Surabaya di awal Januari, ya dulu 5 sekolah, sekarang sudah menjadi 38 sekolah. Alhamdulillah kita berterima kasih ke Pak Prabowo dengan programnya sehingga program tersebut meski bertahap, kami Hmm. tentu memahami persoalan-persoalan, kendala-kendala sehingga tidak bisa dilangsungkan secara serentak. Sekali lagi saya mengapresiasi program tersebut. Selain itu juga ada temuan lain mungkin, Cak? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa begini, kalau saya amati dari 38 sekolah yang sekarang ini sudah ada makan bergizi gratis ya, itu menurut saya kurang tepat sasaran ya. Misalnya begini, saya mencoba mencari data 5 kelurahan termiskin ya, dari ranking 1 sampai ranking 5 ya. Apa Kenapa kelurahan saya apa aja? ya, kelurahannya Kelurahan Morokembangan, Ya. Kelurahan Pegirian, Kelurahan Kapas Madia Baru, Kelurahan Sidotopo, dan Kelurahan Tanjung Perak. Dari 5 kelurahan ini belum satu pun sekolah Ya. yang mendapat MBG. Dari yang saya sebutkan tadi 38 sekolah yang mendapat MBG. Tentu ini kan kurang pas. Harusnya kalau itu dilakukan secara bertahap, prioritas-prioritas itu dilakukan di kantong-kantong di mana terdapat banyak warga miskinnya ya. Kalau mulai termiskin itu harus menjadi sasaran sekolah yang untuk MBG. Selama ini kan kita mengetahui bahwa yang menentukan sasaran dipilihnya sekolah itu adalah Badan Gizi Nasional. Sama Berarti sekali tidak melibatkan Pemkot. itu artinya kalau tidak melibatkan Pemkot, artinya ya apakah bisa disebut data dari Badan Gizi Nasional itu kan Ya, kurang akurat atau bagaimana? yang jelas bahwa yang menentukan adalah Badan Gizi Nasional tidak melibatkan Pemkot Surabaya. Penyebabnya kok kenapa kurang tepat? Bisa saja karena misalnya data yang mereka peroleh mungkin kurang valid. Yang kedua, ya mungkin ya keminter lah menurut saya. Menurut saya juga usah keminter lah. Terlalu Kalau yakin memang dengan ya data. Ya, kalau menurut saya yang datanya lengkap ya tentu pemerintah daerah di tempat tersebut. Nah, itu kami berharap sekali lagi supaya Pemkot digandeng, terutama untuk menentukan wilayah-wilayah itu. Karena Jangan sampai ja ya, jangan-jangan itu sudah ketentuan dari pusat, Cak, memang tidak ya melibatkan kalau pemerintah daerah. ya enggak apa-apa, tidak melibatkan pemerintah daerah monggo. Tapi kalau kemudian yang seperti ini loh sudah 3 bulan, uang yang dikucurkan kan sudah banyak. Dan itu adalah uang rakyat. Sayang kalau uang rakyat itu tidak tepat sasaran. Logikanya ketika kita bikin makanan bergizi gratis, ini misalnya, kalau di Surabaya ini ada 5 kecamatan juga yang sudah mulai disentuh, yaitu Kecamatan Wonocolo, ya, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Gubeng. Nah, yang saya sebutkan tadi itu, Kecamatan Tambak Sari itu memang termasuk yang miskin. Sayangnya sekolah yang ada itu yang di Pacar Keling, bukan yang di Kapas Madia. Tadi yang saya sebutkan bahwa Kapas Madia itu adalah 3 termiskin. Nah, itu Justru mestinya. yang Kapas Madia nggak tersentuh. Ya, yang Kapas Madia baru tidak tersentuh, yang disentuh Pacar Keling, nah itu. Di 4 kecamatan lainnya misalnya seperti Kerembangan, ya, Semampir, Pabean Cantian, di 3 kecamatan itu malah belum pernah ada. Ini apakah karena terabaikan sekolah-sekolah yang istilahnya yang Ya, miskin ini, di ya. kelurahan termiskin ini atau memang Mungkin saya anulah, kita tidak melihat anulah, apa yang siapa yang salah, siapa yang benar, misalnya penyebabnya seperti apa gitu dan tidak pada konteks menyalahkan. Ini kan MBG ini kan masih lama karena tadi dari 38 lembaga sekolah ya. hmm, Kebetulan saya mencari datanya di Dinas Pendidikan Pemkot yang punya kewenangan di TK, SD, SMP. Itu ya itu kalau di Surabaya, itu ada sekitar 3.000 lembaga. Kalau kemudian sekarang baru 38 lembaga kan masih jauh, 3.000. Terus kalau ngomong siswanya, itu baru sekitar 20.000 dari hampir 400.000. Artinya apa? Nanti ke depan kan ini masih jalan dan akan ditambah. Karena itu saya berharap supaya dalam menentukan sekolah-sekolah
baru yang jadi sasaran MBG ini, ya tolong juga mempertimbangkan tadi peta kemiskinan seperti ini. Kalau tidak paham dan supaya makin presisi, gandeng Pemkot Surabaya. Karena Ah, Pemkot tidak pernah diundang untuk menentukan. ya, tadi kan sempat disebutkan tidak dilibatkan atau Iya. tidak melibatkan Pemkot. Apakah Pemkot juga punya hak untuk menyampaikan ke Badan Gizi Nasional bahwa tempat-tempat ini atau Oh, wilayah enggak punya hak. Nanti Pemkotnya kan, terlalu istilahnya merasa mengusulkan? ya, merasa GR. Bisa saja ya, bisa saja, pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Gizi tidak percaya, itu kan bisa saja. Ya, Oh, nanti kalau melibatkan orang daerah yang biasanya katanya sering kabarnya itu kan, oh nanti, malah lebih rumit, kemudian tidak sampai di, di sasaran seperti yang diinginkan, seperti itu. Tapi kan monggo kalau punya pendapat seperti itu silakan, kalau mau dilaksanakan sendiri silakan, hanya saja ini hasil evaluasi saya. Ketika itu dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan Pemkot ternyata kurang tepat ya loh. Ini loh ada data ini valid dong. Saya ini sampai harus minta kepada dinas sosial, saya tolong dikasih data supaya, mulai angka kemiskinan itu di kelurahan apa saja dari ranking 1 sampai ranking 5 bisa saja. Kalau mau saya minta ranking 1 sampai ranking 10, jangan-jangan juga enggak ada. Kenapa saya memilih 5? Karena kebetulan Partai Nasdem nomor 5 dan mhm. saya pilih 5 saja. Ya, berarti kalau ngomong skala prioritas seharusnya wilayah yang Cak Imam sebut itu Ya. harusnya mendapat pertama kali ya? Iya, harusnya sudah mulai disentuh. Ketika kan ini kan menggambarkan kan, di 5 kelurahan tersebut jumlah warga miskin, ini warga miskin yang terdata loh. Di Surabaya ini kan masih perdebatan, warga miskin yang terdata secara administrasi dengan warga miskin yang realita, itu kan lebih banyak realita. Kalau ingin menyasar, ya yang di situ, yang anak sekolahnya berada di situ, pasti banyak keluarga miskinnya. Apalagi kan kita kan masih menggunakan sistem zonasi, Pak. Lalu kemudian ada juga misalnya, ini ada yang dilakukan di sekolah-sekolah di Kelurahan Kertajaya, Pak, ya kan. Mmm, Terus di Kelurahan Wonocolo itu tengah-tengah kota. Saya yakin, keluarga miskinnya juga tidak sebanyak yang saya ya sebutkan di tadi. kelurahan Ya, yang termiskin 5 tadi. tadi ya. Ya ada kok, gampang bertanya. Saya pikir kalau melakukan apa-apa harus based on data lah. Nah, melihat fakta ini apa kira-kira sebagai anggota dewan tindakan konkret ke depannya? Ya saya meminta tolong ya kan ini kan katanya pemerintah pusat ya, meminta tolong, bahwa, sebagian dari dana dari pusat itu kan juga ada anggarannya warga dari Surabaya yang bayar pajak kayak seperti itu ya. Karena itu jangan sampai kemudian program yang didanai oleh uang rakyat itu kurang tepat sasaran, Oke, kasih. ya.